Oke kawan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Oke, di kesempatan sore hari ini ya, sore menjelang petang ini cuacanya lagi sedang dalam mendung ya, musim hujan ya. Oke, untuk kawan-kawan yang sedang bekerja di luar atau melakukan aktivitas berkendara menggunakan motor maupun mobil, supaya berhati-hati di jalan ya, dan jangan lupa barang bawaan Anda yang rentan rusak terkena air seperti HP, laptop ataupun komponen elektronik yang lainnya, dan tetap jaga kesehatan ya. Oke, di kesempatan video kali ini saya sedang mengerjakan kasus kerusakan mati total ya. Mati total yaitu adalah Infinix Smart 7 ya. Ini baru pertama ya untuk pengerjaan mesin untuk seri ini, karena sebelumnya pernah mengerjakan cuma kalau seri Infinix ini kebanyakan di LCD ya, yang masuk di sini LCD sama konektor cas yang sering terjadi ya. Oke, analisa kerusakannya seperti ini. Cek di bagian bebas konektor, jalur konektor fleksibel atas dia nyambung ya. Di bagian sini dia ada tegangan. Namun di bagian VPAD ini tidak ada tegangan sama sekali ya. Sini dipastikan untuk konektor dan fleksibelnya ini normal ya. Oke, di sini sebelumnya sudah saya bongkar ya, karena saya kira hanya rusak kehabisan baterai atau apa gitu ya, karena dia ada denyut di port USB charger, dia menunjukkan di 0,01 ya. Ini seperti tidak connect pada baterai ya. Oke, namun setelah saya bongkar, saya cek ini kondisi baterainya masih aman ya. Dia masih mengeluarkan tegangan di 4, sekian volt. Oke, untuk informasi dari si pemilik ini tiba-tiba mati begitu saja ya. Namun di sini nampak mesinnya ini kotor ya, kotor bekas kayak bekas kena air atau cairan ya. Namun katanya ini tiba-tiba mati ya, dari informasi dari si pemilik. Oke, di sini saya coba injek tegangan menggunakan power supply ya. Injek tegangan menggunakan power supply. Indikasi menandakan ini short ya, konslet ya. Konslet full short di sini ya. Oke, karena di sini tadi saya waktu injek tegangan dia ada indikasi panas di bagian kaleng ini ya, kaleng kecil ini ya. Ini IC charger, terus IC lampu, bagian IC lampu apa ini, LCD ya, display ya. Oke, di sini saya cungkit-cungkit saja ya menggunakan tang ya, karena ini rentan sekali kalau di blower ya, ini karena PCB-nya sangat tipis sekali. Oke, di sini sudah saya lepas kaleng penutupnya. Oke ya, teliti dulu ya, sambil diraba-raba atau ditengok-tengok ya, barangkali ada komponen seperti kapasitor atau apa yang gosong. Itu biasanya kalau short seperti itu ya, biasanya ada yang gosong. Atau sebelum melakukan analisa menggunakan power supply ya, avometer maksud saya. Oke, untuk kecurigaan tidak ada komponen yang gosong ya di bagian sini, namun ada jalur ini ya, jalur cas feedbacknya di sini ya, dia menandakan short ya, ada indikasi short ya.
bagian fuse dan kapasitor di sebelahnya. Nah, ini ya, fuse bagian ini dia menandakan short, bolak-balik short ya, dan kapasitor di sampingnya juga di sekitarnya juga banyak yang short ya. Nah, oke ya. Oke, di sini sudah saya siapkan. Ini kalau bahasa kasarnya ini apa nih ya? MBR ya. MBR yang nggak modal ini ya. Namun ini sangat akurat ya, meskipun biayanya ringan ya, karena ini adalah baterai bekas ya yang masih mengeluarkan voltase. Di sini bisa digunakan menjadi MBR ya. Namun hati-hati dalam penggunaan untuk MBR tipe ini ya, karena dia adalah loss ya, tidak bisa diatur untuk settingan voltasenya. Dia voltasenya 4 volt ya, 4 volt ya. Oke, di sini saya solderkan saja langsung menggunakan kabel ini ya, di jalur plus di bagian VBAT, dan ground bisa di body ya, di mana saja ya, yang penting mengarah di ground ya. Oke, ini coba saya shortkan di ground, tidak ada tanda-tanda ya, tidak ada tanda-tanda kapasitor yang ngebul ya di bagian kaleng belakang tadi ya, yang di bagian jalur charger ya, tidak ada yang ngebul. Biasanya kalau short kapasitor dia langsung ngebul ya. Oke, namun setelah saya bolak-balik tempelkan, di sini saya mendapati di bagian kaleng pojok ini ya, di bagian kaleng pojok ini dia biasanya kalau di sini tuh di bagian sinyal ya. Nah, karena saya juga tidak melihat skema dan baru mengerjakan kasus kerusakan mesin ya, tentunya pembongkaran di mesin Infinix Smart 7 ini ya. Oke, di sini akan saya coba saya bongkar kalengnya di atas ini, saya cukit-cukit kembali, tidak saya blowerkan ya. Oke, di sini saya lepas di bagian, tidak saya bongkar semua ya. Di sini saya lepas di bagian atas ya. Oke, dan benar sekali di sini ada sebuah 3 buah kapasitor ya. Kapasitor di sini mengarah di IC RF sinyal ya. Di sini ada komponen kapasitor yang korosi ya, mungkin tidak sengaja atau dia kemasukan air ya, kayak gitu. Oke, di sini kembali saya solderkan lagi untuk MBR sakti ini ya, MBR modal receh ya. Oke, di sini ada indikasi kebul ya tadi ya, ada ngebul ini ya. Oke, dia sampai mengeluarkan percikan api ya. Oke, nampaknya ini adalah kapasitor di bagian ujung ini ya, di bagian pinggir sendiri ya. Dia satu jalur ya, 3 kapasitor ini dia satu jalur ya, satu jalur. Coba kita lepas yang ini ya, yang tadinya dia mengeluarkan asap dan mengeluarkan api ya.
gosong nih ya, sampai gosong di motherboardnya, sampai gosong nih ya. Oke, coba shotgun kembali. Tidak ada tanda-tanda ngebul lagi ya, kemungkinan sudah hilang. Dan angan saya semoga ini saja ya yang menjadi penyebab HP ini mati total ya, hanya short di kapasitor ya, ini saja. Oke, untuk memastikan aman kita coba dulu cek di menggunakan avometer di skala buzzer ya. Probe merah taruh di ground, probe hitam taruh di bagian pipet ya. Dia jika mengeluarkan angka nilai, biasanya nilainya sama dengan nilai di pada baterai ya, sekitar 3,8 sampai 4 volt kurang lebih ya. Oke, sebentar sebelum saya pasangkan di bodinya lagi, saya tutup kembali untuk bagian belakang ini menggunakan double tap saja ya, karena kalengnya tadi sudah rusak ya, sudah congkel-congkel, saya congkel-congkel jadi sudah rusak. Oke, di sini tanpa komponen lain saya akan coba tes dulu apakah bisa menyala. Oke, di sini saya coba masukkan port USB chargernya ya. Oke, dia ada tanda-tanda kehidupan, alhamdulillah ya teman-teman. Dia ini ya di 70, baterainya ada konsumsi arusnya 75% ya, ini masih kuat. Oke, karena di sini kerusakannya di bagian jalur RF ini ya, sinyal ya, jadi saya akan langsung menyalakan handphonenya, langsung menggunakan tes menggunakan kartu ya, kartu SIM ya. Oke, alhamdulillah handphonenya sudah menyala. Infinix ya, salah satu tipe HP baru ya, ini ya Infinix ini ya, jenis HP baru yang pamornya ini sangat melejit ya, melejit sekali karena dari jangkauan harganya juga terjangkau, dan dia menyediakan varian baterai yang cukup besar dan layar yang cukup besar, lebar juga, dan harganya lebih terjangkau ya teman-teman. Oke, di sini handphonenya sudah menyala ya, sudah menyala. Sabar ya, agak sedikit lemot ya. Ini tambahkan kecerahan dulu ya. Oke, tidak, ini tanda-tanda sinyalnya tidak terbaca ya teman-teman, tidak ada tanda-tanda kartu ya, kartunya masuk ya. Oke, tidak ada tanda-tanda, coba saya lepas, saya pindah di satunya. Oh, ternyata terbalik ya teman-teman, mohon maaf, ini SIM-nya terbalik ya, jadi dia tidak terbaca ya. Oke, dia langsung terbaca karena di sini saya pin ya untuk kartunya, untuk menandakan pengetesan ya, ini kartu buat tes ya.
lebih memudahkan analisa kerusakan ya. Oke, di sini saya coba tambahkan ground di bagian ini ya, ground menggunakan tangan saja ya, karena belum saya rapikan semuanya. Dan di sini anten bagian sinyal dia berada di backdoor ya. Jadi ini saya groundkan saja menggunakan tangan, dan dia nampak sudah ada sinyal ya, sudah keluar sinyal. Oke, nampaknya untuk sinyalnya sudah aman ya, sudah bisa keluar, namun belum bisa full ya, karena di sini antennya masih belum saya pasang ya, karena antenanya masih di backdoor dan kelengkapan part lainnya belum terpasang semua, hanya untuk tes saja ya ini ya. Oke, untuk sinyalnya sudah keluar, lampunya sudah menyala. Oke ya, ini ya, sekian video dari saya, semoga bisa bermanfaat dan bisa menambah pengalaman. Semoga teman-teman yang mengalami kasus kerusakan sama bisa simak video ini ya. Semoga bisa menghibur dan menambah wawasan Anda. Jangan lupa ditunggu like dan komennya. Dan jika teman-teman membutuhkan jasa saya, jasa perbaikan, saya bisa cek di info kontak saya di link deskripsi ya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.